Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid Nurul Hikmah, Abuya Al-Hajj Fathullah Mata'anallah Bitulih Hayati, segenap para asatidz, para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian kita dan membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakil masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahib kita. Dan juga kita niatkan semoga majlis ini membawa keberkahan kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Ala hadini wa niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jemaah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sekarang kita bab baru, ya, tentang zakat, ya, tentang hukum-hukum zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid din wal dunya wal akhirah. Kitabu ahkamiz zakat, ya, ini khobar mubtada mahdhuf, khobar yang mubtadanya dibuang. Asalnya hadza kitabu ahkamiz zakat, ya. Sebelum kita baca secara lughatan dan secara syar'an,
kita ambil dulu dasar hukumnya. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah dan surah At-Taubah, ya, sebutkan khudh min amwalihim shadaqatan, ya, ambillah dari sebagian harta mereka. Apa sedekah? Nama lain zakat adalah sedekah. Tutahhiruhum, zakat ini kalau kita keluarkan akan mensucikan mereka. Wa tuzakkihim biha, dan mensucikan orang-orang yang mengeluarkan zakat biha dengan zakatnya. Kemudian juga itu surat Taubah. Dalam Al-Baqarah disebutkan wa atu az-zakata, dan tunaikanlah zakat. Kemudian dalil dari hadis, ya, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Pertama syahadat, ya, alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kedua, iqamus shalah. Ketiga, itauz zakat. Ya. Kemudian kapan mulai diwajibkan, ya, diberlakukan mengeluarkan zakat? Ya, furidat pada bulan Syawal. Ya, bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Ada juga yang mengatakan furidat fi Sya'ban, diwajibkan di bulan Sya'ban. Ada 2 pendapat katanya. Furidat fi sanati tsaniyah min al-hijrah, diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Ya. Annaha furidat fi Syawal as-sanatil madhkurah. Ini masyhur. Yang masyhur menurut ulama-ulama hadis bahwa diwajibkannya zakat fitrah itu katanya pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Sebagian ulama mengatakan pada bulan Sya'ban, ya, bersama dengan zakat fitrah. Di bulan Sya'ban banyak, ya, puasa di bulan Sya'ban. Perintah berselawat di bulan Sya'ban. Taib. Wahiyya lughatan. Zakat secara bahasa. An-nama'u, nama. Apa nama? Dikatakan nama yanmu, ya. Tanmiyah, dia bertumbuh. Pertumbuhan. Artinya orang yang mengeluarkan zakat itu hartanya kagak bakalan habis, malah terus berkembang. Wasyar'an, sementara menurut syariat zakat adalah ismul limalin makhsusin, isim untuk harta yang dikhususkan. Yu'khadhu min malin makhsusin, diambil dari harta yang dikhususkan. Ala wajhin makhsusin, dengan cara yang khusus juga. Yusrafu, disalurkan, li ta'ifatin makhsusah, kepada kelompok-kelompok yang tertentu. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan sebagainya, ada 8 ahnaf. Tajibu zakatu fi 5 asya'a wa hiya al-mawashi. Ya. Zakat tajibu
ya diwajibkan pada 5 jenis di sini ya. 5 jenis harta maksudnya. Pertama, wahiyal mawashi, harta yang bersifat binatang ternak, mawashi ya. Kata mu'alif begini, walau abbar bin ni'ami, kata lakana aula ya. Kan Ibnu Suja pakainya mawashi. Nah, kata Ibnu Qasim ya, Al-Wazi mengatakan seandainya musannif itu mengibaratkannya dengan kata ni'ami, ni'ami itu jamaknya ya al-an'am. Ni'am itu binatang ternak, an'am jamaknya jamak taksir, lakana aula. Artinya itu lebih baik lagi. Jadi di sini Imam Abu Syuja dalam matan takribnya pakai kata mawashi. Kata beliau, seandainya pakai kata-kata al-an'am, mufradnya ni'am, itu lakana aula, lebih tepat lagi. Ya. Karena Allah mengatakan dalam surah An-Nahl apa? Wal an'am khalaqaha lakum fiha ya dif'un wa manafi'un. Binatang-binatang ternak adalah Allah ciptakan dia untuk kalian, di dalamnya itu ada ketenangan dan ada beberapa manfaat. Dalam Al-Quran maka ada surat namanya Al-An'am, artinya binatang-binatang ternak. Tetapi ya Imam As-Sunnahaji ini Abu Syuja dalam matanya menggunakan kata mawashi. Kata Imam Syekh ini atau kita Fadl Qarib katanya seandainya pakai istilah na'ami jamaknya an'am itu lebih tepat lagi. Li'annahu akhassu minal mawashi, karena kata na'am binatang ternak itu lebih khusus daripada mawashi gitu. Ya, itu istilah dalam penyebutannya ya. Wal kalamu huna fil akhassi, pembahasan di sini ya fil akhassi, lebih khusus lagi. Jadi yang wajib dizakatkan ada 5. Pertama, binatang ternak. Nanti disebutkan apa aja tuh: kambing, kerbau, sapi, ya, kucing kagak kucing. Yang kedua, wal athman. Athman wa urida biha, yang dimaksud dengan athman adalah az-zahabu wal fiddah. Ya. Yang kedua, yang wajib mengeluarkan zakat ini adalah emas dan perak. Yang ketiga, waz-zuru'u. Ya. Ini harta yang bersifat yang berasal dari hasil pertanian, ya, tanaman. Wa urida biha al-aqwatu, yang dimaksud dengan tanaman adalah al-aqwat, makanan-makanan pokok. Ya. Jagung misalnya, beras misalnya, ya. Kemudian yang berikutnya wathimaru, buah-buahan. Buah-buahan juga ya kena zakat tuh. Jadi biasanya sekali panen, sekali berbuah langsung. Lalu wa urudut tijarah, barang-barang dagangan. Ya, jadi 5: mawashi, athman yaitu emas dan perak, zuru, zarah dari pertanian, kemudian thimar, buah-buahan, dan urudut tijarah, barang-barang dagangan. Wa sayati kullun
minal khamsati mufassalah. Ya. Nanti akan datang setiap dari yang 5 ini penjelasannya dengan terperinci. Mufassalah terperinci. Bahasa Qurannya implisit, dengan jelas. Fa ammal mawashi, adapun binatang-binatang ternak, fatajibuz zakatu bil fa'il fi thalathati ajnasin, ya. Maka wajib zakat pada 3 jenis. Minha, dari yang 3 tadi, apa? Wahyal ibilu, onta. Bapak-bapak punya onta, di Indonesia jarang onta ya. Ya. Wal baqaru, sapi. Wal ghanamu, kambing. Ada permasalahannya, di piki-piki kagak ada ditulis jamus. Apa jamus? Kerbau. Ya. Kenapa kagak ada itu? Tapi di kitab-kitab yang fikih kontemporer atau muasirah ada jamus. Ya. Atau di kitab-kitab besar. Nah, tadi saya cari-cari di kitab Majmu' Imam Nawawi, beliau mengatakan al-jamusu huwa sinfun minal baqarah. Kerbau adalah sejenis daripada sapi. Fatajibu fihi zakatu, maka wajib zakat. Idza balagha an-nisabu, apabila sudah sampai nisabnya. Ibnu Qudamah juga mengatakan al-jamus fa innahu naw'un minal baqarah. Ya. Kerbau adalah satu tipe, satu jenis daripada sapi. Fatajibu fihi zakat, maka juga wajib zakat. Dikiaskan lagi, ya, di sini kagak ada. Dikiaskan karena kerbau dengan sapi itu sama-sama hewan ternak dan bentuk tubuhnya besar. Lalu juga dia bisa makan dari alam, makan rumput-rumput, ya. Kemudian dapat dimanfaatkan dagingnya, susunya, dan tenaganya. Menurut jumhur ulama, zakatnya itu 30 ekor sapi atau kerbau itu mengeluarkan satu jenis apa? Jenis kambing yang tadi, ya. Kalau 40 ekor jenis 1 ekor kambing yang musinnah. Nah, nanti ada macam-macamnya itu, ya. Ini sama dengan kita baca Fathul Mu'in. Waktu saya bahas Fathul Mu'in, saya sudah bikin satu lembaran, saya sudah copy banyak dulu. Jadi sudah itu aja sudah jelas. Sekian gitu, ya. Baik. Jadi kalau bertanya kok kagak ada kerbau, sementara kita di sini ada yang korban zakat dengan kerbau. Nah, jadi kerbau dianalogikan dengan sapi. Kerbau adalah bagian satu jenis daripada sapi. Oke. Jadi zakat binatang ternak, onta, kerbau, sapi, dan kambing, ya. Fala tajibu fil khayli war raqiqi. Tidak wajib zakat pada kuda. Jadi kalau kuda punya banyak dia kagak kena zakat. War raqiq budak, ya. Kalau dulu punya budak banyak juga kena zakat. Wal mutawallidi, dan hewan yang apa? Hasil dari perkawinan. Masalan contohnya baina ghanamin wa zubain. Jadi bapak punya kambing dinikahkan dengan kijang. Jadi apa tuh? Kambing kijang. Kalau seandainya terlahir, dia kagak wajib zakat.
Wa syaraitu wujubiha sittatu asya'a. Dan syarat-syarat wajibnya binatang ternak itu hanya kembali ke binatang ternak sittatu asya, ada 6 perkara. Syara'id mubtada ya. Sittatu ini jadi khabar mubtada. Mubtadanya berbentuk mudhaf ilaih. Khabarnya juga mudhaf ilaih. Wa fi ba'din naskhi al-matani, dan sebagian teks matan yang lain ulama menggunakannya sittu khisalin, 6 macam ya. Di kitab ini pakai sittatu asya. Nah, ini hanya sinonim dalam bahasa Arab, namanya taraduf. Ada naun anwa, syai'un asya, khislah khisal, itu namanya maknanya sama. Nah, ulama ada yang pakai ngarangin sittatu asya, ada sittatu aqsam, sittatu anwa, ada sittatu khisal. Nah, boleh nggak? Boleh. Maknanya sama. Ya tergantung dia mau pakai kata yang mana. Baik. Ada 6. Pertama al-islamu. Ya. Syarat-syarat ya wajib mengeluarkan zakat ternak, ada 6. Pertama, dia harus orang Islam. Orang kafir yang zakat dia kagak wajib dia. Tapi kalau dia ngasih ya nggak apa-apa, terima aja. Ya. Fala tajibu 'ala kafirin asliyin, tidak wajib zakat ternak ya atas orang kafir asli. Wa ammal murtaddu, adapun orang murtad. Paham Pak murtad? Tadinya Islam, kegoda Indomie, ya, kegoda Indomie, kegoda dunia, pindah agamanya. Dari Islam menjadi Katolik misalnya, Kristen misalnya, itu namanya murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Wa ammal murtaddu fasahihu, adapun orang yang murtad menurut pendapat yang tepat, menurut pendapat yang sahih, yang benar, annama lahu mauqufun, ya, bahwa hartanya itu statusnya mauquf, dia ditangguhkan. Fa in ada ilal islami, seandainya dia kembali lagi ke agama Islam, wajibat alaihi, maka wajib atas dia ngeluarin zakat. Selama dia murtad, dia dikategorikan statusnya seperti orang kafir, kagak wajib ngeluarin zakat. 3 bulan kemudian mungkin berubah, dapat hidayah lagi, masuk Islam, baru wajib atasnya ngeluarin zakat. Wa illa fala, kalau dia tetap murtad, dia kagak wajib. Ya. Yang kedua, syarat wajibnya nih, wal hurriyatu, dia orang yang merdeka, bukan budak. Fala zakatan ala raqiqin, maka tidak ada wajib zakat atas budak. Wa ammal mu'abbadu, ini ada istilah mu'abbad. Mu'abbad itu budak tapi setengah dia. Dia juga setengah merdeka, setengah budak. Jadi ada macam-macam tingkatannya ya. Fatajibu alaihi zakatu, maka wajib atas dia mengeluarkan zakat. Ya, fima malakahu, pada yang harta dia miliki, biba'dihil hurri, ya, dengan sebagian kondisi dia merdeka. Jadi ada yang dia keluarin, ya, dengan harta yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, wal malaku at-tam, kepemilikan yang sempurna. Ya, memang itu hartanya dia, itu.
Ai al malaku ad-da'ifu la zakata fihi. Artinya pemilikan yang sempurna emang dia kaya banget, ya. Maka katanya la fal maliku ad-da'if, kalau pemilikannya lemah, la zakata fihi, tidak ada kewajiban zakat bagi dia. Contohnya kal mustari qabla qabdihi, katanya seperti orang yang membeli, ya, sebelum dia seperti orang yang membeli qabla qabdihi, sebelum dia terima itu. La tajibu fihi zakatu, maka kagak wajib atasnya ngeluarin zakat. Kama yaqtadihi kalamul musannif tab'an lil qaulil qadimi, ya. Kama sebagaimana yaqtadihi, penjelasannya si musannif, ya. Kalam penjelasan, yaqtadihi kalamul musannif, hinya jadi maf'ul bih, sebagaimana penjelasan musannif tab'an mengikuti lil qaulil qadim, kepada pendapat yang sebelumnya, pendapat yang terdahulu. Lakin al-jadida al-wujub, tetapi kaul yang baru dia wajib ngeluarin zakat, ya. Kemudian wan nisabu wal haulu, ya. Nisab, apa nisab itu? Jumlahnya sudah minimal kena bayar zakat. Tadi kalau onta, dia punya onta udah 40, wajib ngeluarin zakat 1 ekor kambing. Kalau ontanya masih 20, 25, 30, belum wajib zakat, ini namanya belum nisab. Kalau emas misalnya sudah 85 gram, ya, ibu-ibu punya emas sejumlah 85 gram, itu secara nisab, ya, sudah wajib ngeluarin zakat. Tapi ada haul wal haul itu harus penuh 1 tahun, ya. Contoh tanggal 1 Januari tahun 2025, ya, jamaah punya emas 85 gram. Sampai tanggal 1 lagi Januari tahun 2026 masih ada tuh. Berarti kena nisab, kena haul. Dia wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Itu, ya. Bagaimana kalau kurang? Ya, kalau kurang, falau naqasa kullun minhuma, seandainya kurang, ya, dari nisabnya, dari haulnya, fala zakat, tidak wajib zakat. Contoh, abang punya 85 gram, ya. Tadi apa? Januari kan? Di bulan 12 itu berkurang, jadi tinggal 80 gram misalnya. Terus sampai masuk tanggal 1 Januari, maka kagak wajib zakat. Tapi jangan dijadiin culas. Soalnya dikurangin, ya. Karena zakat itu adalah pembersih diri kita, pembersih harta kita, gitu, ya. Wasaumu, apa saum itu? Wa huwa ar-ra'iyyu fi kila'il mubahin, ya. Saum itu binatang, ya, yang digembalakan di kilain. Kilain apa? Rumput, ya, padang rumput. Padang rumput. Jadi kita mengembalakan kambing, sapi, kebo di
radang rumput yang mubah, yang dibolehkan. Ya, artinya kita nggak kasih dia makan, kita makan secara apa namanya, bebas saja ya, kita lepas. Ya, fikilahin mubahin, padang rumput yang diizinkan, yang dibolehkan. Bapak punya sawah, tentu dimasuk, datang kerbau dikirim makan. Bapak nggak izinin, nggak boleh. Tapi bapak izin boleh, silakan. Namanya fikilahin mubahin, ya, padang rumput yang dibolehkan. Jadi yang berikutnya wasaumu, ini saumu istilah, wa huwa ar-ra'iyyu fi kilahin mubahin, ya, binatang yang digembalakan gitu ya, yang ditebar gitu, di padang rumput yang dibolehkan. Fa in ulifat al-masiyatu, katanya, seandainya ulifat, diberikan makan, apa tuh al-masiyatu, mawasi tadi, binatang ternaknya, mu'zamul hauli, sepanjang tahun, fala zakatan fiha, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Ya. Dibedakan antara itu dia kerbau makan dari rumput gratis sama makan dari kita biayain, itu beda. Ya. Fa'in ulifat nisfu ya. Jika dikasih makan separohnya, fa'aqallu qadrin ta'isu bidunihi bila dararin bayyinin wajabat zakatuha wa illa fal. Ya. Jika diberi makan setengahnya, faqal qadran, atau kurang dari setengahnya, ta'isu biduni, itu binatang dia hidup, ya, hidup bila dararin bayyinin, hidup tanpa ada kesulitan, wajabat zakatuha, maka dia wajib dizakatkan. Wa illa fala, kalau dia tidak mendapatkan kesulitan maka dia tidak ngeluarin zakat. Ya, dia sebaliknya aja maksudnya. Jadi ada yang dikasih makan, ada yang dikasih makan setengah. Itu. Katanya bila hidup tanpa, atau ini dia bisa hidup tanpa membahayakan, maka wajib zakat. Ada hidup tapi sakit-sakitan, dia hidup sehat ini, maka dia wajib zakat. Kalau tidak, maka tidak wajib zakat. Wa ammal athman, yang ketiga ya, yang berikutnya. Adapun athman, tadi apa? Emas dan perak. Fasyai'ani, itu terdiri dari dua jenis, adz-dzahabu wal fiddatu, emas dan perak. Madrubaini kana aula. Madrubain, yang pakai ini isi maf'ul. Ini maksudnya baik emas itu atau perak itu sudah dicetak, ya, yang sudah menjadi mata uang atau belum. Jadi walaupun emas perak itu sudah jadi mata uang atau belum, dia tetap wajib kena zakat. Wa sayati nisabuhuma, akan datang nanti ya apa tuh penjelasan tentang nisab keduanya. Wa syaraitu wujubi zakati fiha, dan syarat-syarat wajib zakat. Ya. Zakat apa nih? Zakat emas dan perak. Ai al-ithman. Khamsatu asya, ada 5 perkara. Pertama al-islamu, kedua wal hurriyatu, orangnya merdeka, bukan budak. Ketiga wal malakut tam, kepemilikan yang sempurna.
Kemudian wan nisabu wal haul. Sudah mencapai nisab. Ya, nisab zakat emas perak berarti 85 kilogram. Ya. Kilogram. Wal haul sudah masa 1 tahun penuh gitu ya. Wa sayati bayinu dzalik, dan akan datang nanti penjelasan itu. Jadi diperinci satu-satu ya. Wa ammaz zuru'u ya. Adapun zakat tanaman-tanaman. Wa aradal musannifu biha al-maqtatu. Ya, yang dimaksudkan oleh musannif, oleh pengarang dengan zakat tanaman adalah al-maqtatu. Apa maqtatu itu? Ya, tanaman yang makanannya menjadi makanan pokok seperti beras, jagung, kalau di Mekah korma, kismis, ya. Min hintah, nah ini seperti gandum, wasyair, saya juga gandum. Ada perbedaan antara hintah dengan syair, sama-sama gandum. Wa adas, kacang adas, ya, kacang Arab tuh ya. Wa aruz, dan nasi. Wa kada ma yaktatu ikhtiyaran, ya. Demikian juga yang menjadi makanan pokok ikhtiyaran, yang menjadi pilihan, ka durrah seperti jagung. Wa humus, kacang humus, kacang Arab. Pada zaman pulang haji itu ada kacang yang kuning-kuning Pak, ya, kecil tuh. Dia kalau dimakan dia rasanya nggak ada rasanya dia. Apa? Ambar. Iya, ambar gitu. Makanya campur korma makannya enak, ya. Oke. Kalau misalnya masih bingung, ke rumah saya banyak. Baik. Humus, kacang humus ini. Fatajibu zakatu fiha bi thalathati syaraitin, ya. Maka wajib zakat ini, ya, tanaman dengan 3 syarat. Ayyakuna mimma yazra'uhu. Nah, ini yang pertama. Yang wajib dikeluarkan zakat itu dari tanaman-tanaman makanan pokok. Pertama, ayyakuna mimma yazra'uhu, dari yang hasil dia tanam. Artinya apa? Hasil budidaya manusia. Dia mulai dari nol ditanam. Ayyastanbituhu, artinya apa? Hasil dia tanam, ya. Al-adamiyun, oleh manusia, anak Adam. Fa'in nabata bin nafsihi, bapak-bapak punya tanah, agak nanam padi atau tumbuh sendiri padi. Nah, jika dia tumbuh sendiri, gitu ya, bihamli ma'in, ya, karena apa, terbawa oleh air, au hawain, atau udara, fala zakatan fi, maka kagak ada zakatnya. Ya. Kedua, wa an takuna qutan mudakhiran. Ya, ini makanan pokok tadi dari hasil tanaman. Syarat keduanya yang harus dikeluarkan zakat, dia berbentuk qutan mudakhiran, makanan pokok yang bisa disimpan. Beras bisa disimpan. Ya, Ramadan kemarin masjid ini Nurul Hikmah, Ustaz Nur, Pak Ketua ngirimin saya beras sekarung, sampai gini hari belum habis. Nanti bisa disimpan. Ya, jagung bisa nggak disimpan? Bisa dikeringkan. Korma bisa, ya, jadi itu masuk. Wasabaqa qariban bayanul muqtadi, dan telah sabaq, telah lewat barusan
penjelasan tentang makanan-makanan pokok. Wa kharaja bil quti ma la yaqtatu min al abrazi nahwul kamuni. Wa kharaja artinya tidak termasuk bil qut, tidak termasuk makanan pokok katanya, la yaqtatu yang bukan makanan pokok min al abrazi termasuk abroz itu apa? Abzar semacam rempah-rempah apa? Kunyit itu ya, kencur, cengkeh, ya. Nahu seperti al-kamun, seperti jinten, ya. Itu kagak termasuk makanan pokok. Yang ketiga wa ayyakuna nisaban, ya sudah mencapai nisabnya. Nanti dijelaskan beda lagi kalau nisabnya hasil tanaman gimana? Wa huwa khamsatu awsaq, yaitu 5 awsaq, ya. La qisra 'alaiha, yang tidak ada kulitnya. Wa fi ba'di nusukhi, dan di sebagian teks yang lain ayyakuna khamsata awsaqin, ya usulnya dia beda, dia harus 5 sak bisqatin nisabin, tanpa ada itunya, ya, tanpa menyebutkan kata nisabnya secara jelas. Nah, saya ingin jelaskan berapa satu awsaq itu. Saya catat. Satu awsaq itu sama dengan 60 sok. Ini masih hitungan ala Baghdad, ya. Satu awsaq 60 sok. Satu sok itu sama dengan 3 kilogram, ya. Tapi kalau untuk standar beras yang makan pokok yang standar itu diambil dari 2,5 kilogram. Jadi enggak 3 kebanyakan. Jadi 2,5. Nah, jadi kalau 5 waso sama dengan 5 kali 60 kali 30 sok, ya, sama dengan 750 kilogram. Kalau Bapak punya beras seberat itu 750 gram, berarti berapa karung tuh? Kalau satu karung 7,5 karung. Kalau satu karung 100, kalau 50 15 karung. Coba ada nggak di rumahnya 15 karung? Kalau ada dan itu sampai 1 tahun tersimpan, wajib mengeluarkan zakat, ya. Kalau cuma sependaringan doang aman. Baik. Sekarang buah. Wa amma thimar, ya. Adapun zakat buah, ya, Bapak Ibu punya pohon durian misalnya, kelapa, mangga, rambutan, jambu, ya. Fatajibu zakatu fi syai'aini, maka wajib zakatnya pada dua buah jenis, ya. Minha, diantaranya thamratun nakhli, buah korma, ya. Kedua, wa thamratul karami, buah anggur. Jadi ini wajib ngeluarin zakat, ya, korma, anggur. Wal muradu bihadaini thamraini at-tamru waz-zabibu. Yang dimaksud dengan dua buah ini adalah buah satu tamr, korma, kedua zabib. Zabib itu kismis yang kering itu, yang kuning-kuning dikeringin, zabib. Itu mahal tuh gitu, ya.
Wa syaraitu wujubi zakati fiha ay athimar, dan syarat-syarat wajib zakat buah-buahan. Arba'u khisalin, ada 4 macam, ada 4 perkara. Pertama, al-islamu, harus orang Islam dia, beragama Islam. Kedua, wal hurriyatu, merdeka. Ketiga, wal malakut tamu, dia punya kepemilikan secara sempurna. Keempat, wan nisabu, mencapai nisabnya, ya. Famata intafa syaratun min dzalika fala wujubah. Katanya famata intafa, ketika, matanya jangan diisi kapan, ketika tidak intafa, dikatakan apa, tidak, ya, tidak terpenuhi syaratun min dzalik, satu syarat aja dari yang tadi, Islam, hurriyah, malakut tam, dan nisab, fala wujubah, maka tidak wajib mengeluarkan zakat buah, ya. Misalnya Islam, merdeka, sudah kepemilikan sempurna, tapi ketika ketika berbuah itu kagak sampai nisab, maka kagak wajib zakat. Nanti baru disebutin nih pas bagian-bagiannya. Lihat lagi ya sampai ini. Wa amma urudut tijarati, adapun yang kelima tadi, ya, zakat barang dagangan. Fatajibu bizzakati fiha bisyara'itil madhkurah, maka wajib mengeluarkan zakat pada barang-barang dagangan dengan syarat-syarat al-madhkurah yang telah disebutkan sabiqat sebelumnya. Ini sama juga bapak-bapak nih diundang tahlilan Pak Ustaz, di depannya ada nama-nama panjang banget sampai 13 lembar. Kalau bisa kita atur-atur lama itu. Kalau 13 lembar bisa 2 jaman. Cukup tuh kalau yang pintar bahasa Arab, bil asma'il madhkurah sabiqat alifah. Yang tadi disebutkan sama itu, ya. Atau al-asma fil khirtas, ya, nama-nama yang diambil dari catatan kertas tadi, begitu. Itu atur. Saya suka diundang itu, kalau cuma puluhan saya baca dah, masih 20, kalau udah hampir 100, sudah dah. Al-asma al-madhkurah fil khirtas, itu cukup, ya. Allah tahu dah, ya. Nah, ini istilah dengan syarat-syarat yang telah disebutkan sabiqon sebelumnya. Fil athmani, dalam wajib zakat emas dan perak, ya. Wa tijaratu hiya at-taqlibu, ini istilah tijarah. Apa itu tijarah? Bisnis, perdagangan. Hiya at-taqlibu, kalau ikut taklib, ya, perubahan. Fil mali, ya, lihat dirabhi. Ini maksudnya apa? Bisnis adalah, ya, at-taqlib, aktivitas, ya, aktivitas memutar, ya, fil mali, memutar harta, lihat dirabhi, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Namanya juga bisnis, ya. Sebuah aktivitas memutar harta. Bapak bilang ke istrinya, wah, ini musim panas nih, kita jualan apa enak? Oh, gitu, bikin cendol lah, cendol. Bisnis tuh, Bu. Ibu-ibu uangnya dibikin cendol, dijual, diputar. Apa tujuannya? Li ghardi ar-ribh, untuk mendapatkan keuntungan, ya. Jadi kalau dagang emang jadi untung. Kalau kagak untung, apa Pak? Kalau dagang kagak untung. Yang hebat itu ini dari kalangan Cina itu, ya. Itu dia 3 tahun. 3 tahun
emang nggak berkembang udah ganti lagi. Kalau orang Betawi baru seminggu aja udah nyerah ada. Bukan lagi kalau orang Cina 3 tahun dulu, 3 tahun nggak berkembang harus ganti. Ya, itu istilah perdagangan adalah aktivitas memutar harta dengan tujuan memperoleh keuntungan. Bahasa Arabnya at-taqlibu fil mali bi ghardir ribhi, untuk tujuan keuntungan. Faslun wallahu a'lam bishawab. Ya. Jamaah saya mengundang ya Bapak Ibu sekalian, sebulan sekali main ke Al-Khobir ya. Setiap malam Sabtu kita khusus pengajian rohaniat, mendengarkan petuah-petuah, nasihat-nasihat dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Fathul Rabbani. Diawali dengan membaca nasyid-nasyid, syair-syair sufi ya, dan membaca hizib bahar. Semoga dapat keberkahan ya. Jadi saya undang, ajak dah istrinya jalan-jalan ke Al-Khobir, kita ngaji, dengerin nasihat Syekh Abdul Qadir Jilani. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah lagi sekali untuk hari yang ke-7 ya. Siapa namanya? Supna bin Sehud ya. Kana syai'un ilaihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ya karim wa ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma akrimna bis sihha wal 'afiyah linata'allama 'uluma din thumma nansharaha wa akrimna bil hifdhi wal fahmi hatta nahfadha kulla ma sami'na wa qara'na min al-Qur'anil karim wal ilmi warzuqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an, Allahumma zidna ilman nafi'an wa muntafi'an walhiqna bis-salihin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.